Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman, adik-adik penerima manfaat KIP Kuliah UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2022 ini. Dan selamat bergabung di channel YouTube saya ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin penting terkait dengan SK penetapan KIP Kuliah tahun 2022 dengan nomor 1478 di lingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang. Tepat pada tanggal 21 September 2022, SK penetapan penerima manfaat KIP Kuliah tahun 2022 untuk angkatan 2022 mahasiswa baru telah dikeluarkan oleh Rektor dengan jumlah mahasiswa yang di-SK-kan sebanyak 225 mahasiswa dari beberapa program studi. Baik, adik-adik, di sini sedikit saya jelaskan kenapa SK ini baru keluar per tanggal 21 September. Dan bagaimana dengan SK-SK sebelumnya yang mungkin ada nama daripada adik-adik semuanya, tetapi pada SK yang baru ini yang keluar per tanggal 21 September 2022 dengan nomor SK 1478, kenapa nama adik-adik hilang? Padahal di SK sebelumnya, SK UM PTKIN, SK SPAN PTKIN itu ada. Mungkin itu akan muncul di satu pertanyaan ya. Sementara di SK yang terbaru tidak ada. Nah, sini saya pertegas bahwa yang berhak menerima manfaat hanya 225 mahasiswa baru pada tahun 2022 ini. Itu hanya namanya yang ada di SK terbaru yang dikeluarkan per tanggal 21 September 2022. Kemudian bagaimana dengan SK sebelumnya? SK sebelumnya itu hanya yang lolos tahap seleksi. Setelah dilakukan seleksi berkas, kemudian dilakukan kemarin survei ke lapangan. Sehingga hasil dari survei ke lapangan ini menunjukkan bahwa 225 mahasiswa baru berhak menerima manfaat KIP Kuliah. Dan bagi yang tidak ada namanya di SK terbaru, itu artinya adik-adik tidak berhak menerima manfaat KIP Kuliah tahun 2022 ini. Berarti setelah dilakukan survei lapangan, ternyata ada kejanggalan data yang ditemukan di lapangan sehingga nama adik-adik terhapus dan itu tidak bisa diurus kembali. Ya, sekali lagi ditekankan yang menerima manfaat hanya 225 orang. Baik, selanjutnya di pengumuman disampaikan bahwa bagi yang nama ada di SK penetapan kelulusan KIP Kuliah UIN Imam Bonjol Padang diharapkan untuk melakukan pembukaan rekening BSI pada kantor cabang Ulak Karang. Wajib pada kantor BSI cabang Ulak Karang. Tidak diperbolehkan membuka rekening pada kantor BSI cabang yang lain. Nah, mungkin di sini adik-adik muncul pertanyaan, Bang, bagaimana jika saya sudah punya BSI nih?
yang kemarin dibuka waktu sebelum masuk ke UIN. Tapi cabangnya di kampung saya, bukan di Ulak Karang. Bagaimana Bang? Apakah itu bisa digunakan? Jawabannya tidak. BSI yang diterima nomor rekeningnya hanya yang dibuka di kantor cabang Ulak Karang, Kota Padang. Selain dari itu, maka tidak diterima. Kemudian muncul lagi pertanyaan, Bang, emang harus wajib Bank BSI atau boleh Bank Nagari atau bank yang lainnya? Wajib. Jawabannya wajib BSI cabang Ulak Karang. Tidak diperkenankan bank lain atau BSI atau Bank Nagari, bank yang selain dari BSI. Dan juga tidak diterima rekening atas cabang selain dari yang di Ulak Karang. Kemudian kapan, mungkin muncul lagi pertanyaan, Bang, kapan mulai pembukaan rekeningnya? Pembukaan rekening dilakukan pada tanggal 3 sampai tanggal 6 Oktober 2022. Karena apa? Karena pada tanggal 6 Oktober 2022 terakhir kalian mengisi link yang nanti akan saya sediakan di deskripsi untuk ditindaklanjut pendataan ulang bagi yang sudah dinyatakan lolos. Ya. Jadi sekali lagi disampaikan kepada adik-adik yang penerima manfaat, selamat bagi yang sudah dinyatakan lolos, dan mohon maaf bagi yang tidak dinyatakan lolos. Tetap semangat. Kenapa adik-adik gagal? Karena ada yang lain yang lebih pantas berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim survei beberapa waktu belakangan ini. Beberapa, mungkin sudah ada 1 bulan belakangan ini dilakukan survei ke lokasi masing-masing oleh tim survei dari UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian dilakukan musyawarah dan diputuskanlah. Jadi itulah kenapa hanya 225 yang menerima. Itu karena kuotanya hanya segitu, dan itulah yang berhak. Yang lainnya jangan berkecil hati karena masih banyak beasiswa-beasiswa lainnya yang bisa adik-adik dapatkan, itu adik-adik urus. Kemudian muncul lagi pertanyaan, persyaratan untuk mengurus rekening itu apa? Untuk mengurus rekening itu persyaratannya seperti biasa ya. Seperti biasa, yaitu kalian membawa KTP masing-masing. Kemudian datang ke bank dan lakukan pengambilan nomor antrian, kemudian tanyakan ke petugas banknya. Jangan lupa bawa KTP. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lainnya. Untuk membuka buku tabungan, membuka buku tabungan di BSI itu dipersiapkan saja uang dulu sebagai persyaratannya tuh sekitar Rp50.000 atau Rp100.000 untuk saldo awal. Karena saya juga tidak nasabah yang dari awal menggunakan BSI, jadi coba persiapkan saja uang Rp50.000 atau Rp100.000 untuk saldo awal. Mungkin itu persyaratan-persyaratan yang mesti disiapkan untuk membuat buku tabungan ini. Nah mungkin itu ya adik-adik semuanya. Tetap semangat, selamat bagi yang lolos dan tetap semangat bagi yang tidak lolos. Jangan berkecil hati, mungkin ini belum rezeki kita. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, kemudian subscribe channel YouTube ini agar adik-adik mendapatkan notifikasi dan informasi terbaru seputaran KIP yang nanti akan saya share juga di sini. Karena setelah
dilakukan nanti pendataan ulang, akan ada informasi-informasi lanjutan. Jadi tetap stay tune di channel YouTube saya ini, nanti akan saya share info-info terbarunya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.